Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, Banyong itu mau sekedar cerita-cerita ya. Sebelumnya Banyong itu pernah gagal jadi TKI selama 2 kali ya. Yang pertama itu di Brunei. Kalau di Brunei 2 tahun. Itu dari tahun mulai kerja di Brunei itu tahun 2010 sampai tahun 2012 itu udah selesai kontrak. Sebenarnya nggak gagal ya, cuman mungkin maksud Mbak Nyongnya di sini gagalnya itu nggak kayak temen TKI yang lain udah pada sukses, bener-bener jadi TKI yang di kampung halamannya itu sukses, berhasil, bisa beli, mungkin kayak beli sawah, beli tanah, terus bisa memperbaiki rumah ya. Kalau Mbak Nyongnya ya cuman bisa nyampe ngebantu perekonomian orang tua lah ya. Itu dulu pas di Brunei itu kerjanya Banyongnya di ini teman-teman di mall, jadi jaga toko kain kayak gitu. Gajinya itu sebulan berapa ya dulu, kalau dirupiahin itu kurang lebih 3 jutaan lah itu dulu ya, tahun 2010-an. Karena $1 atau 1 ringgit Brunei itu dulu 7.000 kalau nggak salah, tahun 6.500. Kalau sekarang kan $1 itu 10.000 sampai 11.000. Dan mata uang Brunei sama Singapura itu sama. Jadi uniknya boleh pakai dua-duanya. Kalau kita lagi di Singapura boleh pakai uang Brunei, kalau kita lagi di Brunei boleh pakai mata uang Singapura. Kayak gitu. Karena Banyongnya tahu, karena kan di situ 2 tahun ya. Terus kerjanya juga kan ngelayanin customer. Jadi ya taunya di situ. Kerja di Brunei itu ya dikasih fasilitas lah ya teman-teman, dikasih tempat tinggal, cuman kita makan sendiri. Jadi kita cuman ngeluarin biaya untuk ya untuk diri kita sendiri lah, sama buat makan kayak gitu. Dulu itu sebenarnya nggak kepikiran ya teman-teman buat ini kerja di luar negeri, cuman kan ya karena memang di luar negeri itu penghasilannya, nilai rupiahnya lebih baik. Kalau di Indonesia kan jaga toko mana nyampe sih 3 jutaan ya. Kalau di sana kan lumayan segitu kalau dikirimin ke Indonesia. Dulu takut pas mau awal-awal berangkat itu, takut ke sana. Cuman karena udah diniatin, ya udah akhirnya ya berangkat aja. Di sana dulu pas ke sana itu lewat ini ya, agent ya. Lewat agensi, nggak dikenai biaya apapun. Cuman kan dapat potongan gaji. Pas udah sampai sana itu potongan gaji tuh dulu 4 bulan ya potongan gajinya. Kalau di Brunei itu situasinya ya kayak di Indonesia sih ya, maksudnya bahasanya juga nggak susah-susah amat gitulah. Namanya masih bahasa Melayu ya, masih serumpun. Cuman kalau yang ini ya masih 1-2 bingung ya, tapi lama-lama ya bisa lah, kita nggak usah harus belajar bahasanya karena kan emang gampang. Ya teman-teman, kalau di Brunei itu kan ciri khasnya emang kain ya. Jadi pas di sana Banyongnya ditaruhnya di toko kain karena emang orang Brunei itu kan seneng banget bikin baju sendiri ya. Mungkin lebih fashionable ya kalau bikin baju sendiri. Di sana itu toko kain itu banyak. Jadi kebanyakan mereka pakai apa namanya, kain khas Brunei, baju kurung. Baju kurung. Jadi itu untuk kesehari-harian mereka, beda sama orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia kan pakaiannya bebas ya. Kalau di sana ya bebas, cuman ya itu modelnya model baju kurung kayak gitu. Tapi di fashion lah, dibikin lebih bagus lagi modelnya kayak gitu. Kerja di situ 2 tahun lamanya. Ya banyak suka dukanya lah ya teman-teman. Banyaknya bisa ngirim buat benerin rumah yang tadinya cuman pakai bilik kan jadi bisa di apa, pakai bata kayak gitu. Namanya orang kampung kan hidupnya harus prihatin, harus kerja keras. Dari zaman dulu merantau terus, nggak pernah di rumah. Pulang dari Brunei sama orang tua kan emang ini
apa namanya, disuruh pulang, suruh nikah. Tapi memang belum ada jodohnya ya, bukannya nggak mau, tapi emang belum ada jodohnya ya. Akhirnya ya bosen di rumah itu 1 tahun lah kurang lebih. Terus berangkat lagi ke Taiwan. Itu prosesnya agak susah lah, nggak kayak yang di Brunei. Kita harus di PT dulu, banyak belajar bahasanya dulu, terus belajar masakan orang sana. Kalau di Taiwan itu kan kita nggak cuma ngurusin rumah ya, tapi jaga jompo, karena memang di sana kan jobnya jaga jompo. Cuman kan karena ditaruhnya di perumahan gitu ya, jaga jompo sambil ngurusin rumah juga. Di PT itu kalau dulu itu berangkat tahun 2013 ya, kan pulang 2012 ya dari Brunei. Kurang lebih nggak nyampe 1 tahun lah di rumah, terus berangkat lagi tuh tahun 2013, berangkat lagi nyampe 2015, karena di PT-nya itu 3 bulan ya, berarti Mbak Nyonge di Taiwan ya 2 tahunan lah. Di PT itu 3 bulan banyak belajar masak, belajar bersih. Cara ngepel pun kita nggak bisa asal ngepel ya, ada tata caranya. Bersihin apa, bersih rumah itu ada caranya, nyapu ada caranya, sampai bersihin kloset itu juga ada caranya. Jadi kita kesana itu nggak asal bisa kerja udah terbang gitu, enggak, ada prosesnya, ada prosedurnya. Itu lebih susah lagi pas di Taiwan. Pas cek medikalnya juga kita keseluruhan badan ya, sampai tuh maaf ya pup kita itu juga dicek sehat enggak, karena kalau pupnya sehat kan berarti keseluruhan badan kita kan berarti sehat gitu. Itu pas di PT itu aduh, nelangsa ya, udah kayak tahanan, pakai bajunya hari-hari baju seragam, makanannya pun dikasih emang dari situ, tapi harus ngantri dulu. Namanya mau sukses ya harus sengsara dulu ya di PT-nya. Belum lagi belajar bahasanya, pusing sih. Tapi alhamdulillah Mbak Nyonge 3 bulan langsung terbang, langsung dapat majikan gitu. Ngurusin jompo, yang satu jompo, terus yang satunya lagi kan anaknya ini ya, temen apa namanya, dia autis gitu ya. Jadi Mbak Nyong itu ngurus 2 orang tuh capek banget di situ. Udah ngurusin orang, ngurusin rumah juga. Untungnya neneknya masih bisa jalan ya, yang autisnya juga kan sehat. Cuman emang dia keterbelakangan mental aja. Ya jadi ya di Taiwan itu ngerjain semuanya. Ngurusin neneknya, nanti kalau udah ngurusin neneknya baru ngurusin rumahnya, bersih. Gajinya emang lebih besar lah ya daripada gaji di Brunei. Ya sesuai lah sama porsi kerja kita, kerjanya aja juga capek kan. Jadi gajinya ya lumayan. Dulu pas kesana itu gajinya, karena masih anak baru, maksudnya belum pernah ke Taiwan sebelumnya ya, 6 juta. Dulu Mbak Nyong itu satu NT-nya itu NT mata uang Taiwan ya, kalau nggak salah 350 lah kayak gitu, 350. Kalau lagi naik ya sekitar 400-an lah. Dapat gajinya gede kalau di Taiwan itu lumayan. Kalau bertahun-tahun kerja di sana ya jadi TKI ya sukses di kampung. Bisa bangun rumah, bisa beli sawah, beli tanah. Tapi karena Mbak Nyongnya nggak betah ya, mungkin karena terlalu capek. Jadi minta dipulangin. Karena untungnya kan udah 2 tahun, jadi minta dipulangin ya tadinya nggak dibolehin lah ya sama majikan. Tapi karena Mbak Nyongnya maksa terus, akhirnya dibolehin. Kerja di sana itu ya gitulah temen, harus telaten, harus sabar, harus ulet. Pengen sukses kan nggak bisa instan ya, harus susah payah dulu kitanya, harus berjuang dulu. Makanya kalau banyak TKI yang sekarang sukses ya saya tahu lah perjuangan mereka itu kayak apa ya, jauh dari keluarga, jauh dari anak, suami, bela-belain buat memenuhi kebutuhan keluarga sampai harus jauh gitu, pulangnya pun 3 tahun sekali, karena kan kontrak kalau di Taiwan itu 3 tahun baru boleh pulang, kecuali kalau yang nggak betah. Jadi buat teman-teman yang mungkin seperjuangan sama saya ya semoga sukses.
bisa banggain keluarga, bisa naikkan derajat keluarga. Kalau saya kan termasuk yang gagal. Niatnya padahal kepingin sukses kayak yang lain ya, ternyata nggak kesampaian. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Kalau kesana itu prosesnya agak rumit juga lah teman-teman. Kita dicek kesehatan semuanya. Belum lagi di PT-nya itu juga, kalau memang nasibnya bagus ya kita terbangnya cepet. Tapi kalau nasibnya emang belum dapet majikan ya harus sabar lah, bisa sampai 6 bulan. Itu 6 bulan ada temen malah yang hampir mau 1 tahun itu di PT. Aduh, kasihannya kayak apa. Kalau orang Cilacap sini rata-rata pada keluar negeri lah, itu banyak yang kesana, Hong Kong kayak gitu, Brunei, Singapura. Ada niatan kepingin kesana lagi, tapi sama orang tua nggak boleh. Jadi begitu pulang dari Taiwan, ya udah di rumah cuman berapa bulan, karena saya kan nggak seneng nganggur, nyari-nyari kerjaan, tanya teman sana sini di Jakarta, terus kerja di Jakarta, terus ya udah di Jakarta 1 tahun kalau nggak salah ya, tunggu jodohnya nikah. Sekarang di rumah aja. Ini kemarin-kemarin pas habis nikah, kalau mungkin belum cepet-cepet dapat momongan juga mau berangkat lagi, tapi alhamdulillah dikasih momongan. Ya udahlah, jadi ibu rumah tangga aja, ngurus anak sama nungguin suami pulang, yang pulangnya 1 tahun sekali. Ini sambil mantauin anak situ temen, jadi aku di luar di sini. Ya udah ya teman-teman ya, itu aja ceritanya dari Mbak Nyonge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.